Sudah Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Presiden Prabowo Subianto menargetkan perekonomian Indonesia tumbuh 8%. Untuk mewujudkan hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengadopsi konsep Sumitronomics yang fokus pada 3 pilar utama, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis. Dalam rapat paripurna DPR pengambilan keputusan terhadap RUU tentang APBN tahun anggaran 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang Presiden Prabowo menargetkan perekonomian Indonesia tumbuh 8%. Untuk itu, strategi pembangunan berbasis Sumitronomics yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis dinilai cocok untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Ia menekankan perlunya sinergi antara kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi agar Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 6% dalam waktu dekat, sehingga dapat mendorong ekonomi tumbuh 8% dalam jangka menengah. Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam jangka menengah untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Target ini tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa diwujudkan Indonesia. Sejarah menunjukkan sebelum krisis keuangan Asia tahun 1997-98, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6%. Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada 3 pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua, pemerataan manfaat pembangunan. Dan ketiga, stabilitas nasional yang dinamis. Untuk menjalankan 3 pilar tersebut, mesin-mesin pertumbuhan harus dihidupkan dan dipastikan berjalan selaras. Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6% dalam waktu tidak terlalu lama. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang bakal mengalihkan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG ke program lain jika tidak terserap dengan baik. Menurut Purbaya, anggaran tersebut bisa dialihkan ke sejumlah program, termasuk program bantuan pangan beras 10 kg dengan durasi yang lebih panjang. Kita bantu secepatnya, tapi kalau nggak bisa juga kita ambil duitnya. Kan gitu, fair kan? Daripada nganggur duitnya kan saya bayar bunga juga. Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap, atau ke masyarakat langsung, seperti perluasan bantuan tadi yang 2 kali 10 kg beras tadi kan bisa diperpanjang di situ. Kalau emang nggak bisa diserap, tapi kalau bisa diserap ya bagus. Jadi saya nggak nanggur, tapi saya mendukung. Tapi kalau nggak jalan ya ambil duitnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang akan menggunakan strategi Sumitronomics untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% dan berfokus pada 3 pilar utama, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis. Apakah strategi ini cukup jitu untuk mencapai target Presiden Prabowo? Kita akan bahas bersama ekonom Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yuventius Sri Susilo. Selamat pagi Pak Susilo. Selamat pagi Mbak. Pak Susilo, strategi Sumitronomics ini tepat digunakanKah untuk capai target pertumbuhan ekonomi 8%? Baik, untuk bagian pertumbuhan khususnya berkaitan dengan rencana anggaran yang telah disiapkan, berkaitan dengan dorongan-dorongan terobosan dari Menteri Keuangan untuk mengalihkan anggaran, ini salah satu cara ya. Jadi dinyatakan pertumbuhan akan tercapai 8% dalam menengah. Artinya kalau menengah ini masih masuk akal, tetapi kalau dalam jangka pendek 1 ke 2 ke depan nampaknya belum. Jadi mungkin di akhir pemerintahan Pak Prabowo angka 8% itu mungkin saja dicapai dengan catatan tadi optimalisasi APBN, kemudian tercipta investasi atau fasilitasi investasi yang baik dan sebagainya. Kira-kira itu, jadi ada kemungkinan dan optimisme di situ, tapi memang jangka menengah seperti dikatakan oleh Pak Menkyu tadi, Kak.
Oke, ada kemungkinan menengah masih masuk akal, tapi mungkin kalau 1-2 bulan masih belum terlihat ya Pak ya soal bagaimana 1-2 tahun belum, Mbak. 1-2 tahun belum. Ya, ya. Oke, 1-2 tahun masih belum terlihat. Oke, Pak Susilo, gagasan konkret Sumitronomics yang bisa kita sekarang ini kan adalah misalnya Danantara, Koperasi Desa, kemudian juga makan bergizi gratis. Relevan nggak 3 hal ini untuk mencapai 8% itu tadi? Karena kan tadi dikatakan masih ada optimisme gitu untuk bisa mencapai 8%. Kalau menurut saya pribadi yang paling relevan adalah Danantara. Yang artinya yang paling berkorelasi dengan untuk kemampuan untuk mendorong ekonomi secara signifikan untuk mencapai 8% tadi. Mengapa Danantara? Karena jika skenario dari Danantara, program penjalankan Danantara yaitu mengoptimalkan aset negara untuk investasi dan juga menarik investasi dari luar dengan yang bisa dilakukan, kemungkinan itu bisa menjadikan dorongan investasi yang cukup besar. Namun dengan catatan memang kemudian iklim investasi kita yang selama ini menjadi salah satu hambatan, meskipun yang terakhir ini Pak Menkyu itu membuat terobosan dengan mengeluarkan kemudian untuk peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025, ini bagus upaya untuk menggairahkan investasi kembali yang selama ini masih dianggap menjadi salah satu faktor penghambat terutama investor asing untuk masuk ke Indonesia. Itu. Tetapi untuk Kopdes dan makan siang bergizi, kalau melihat pelaksanaan di awal, saya kan tidak termasuk yang optimis. Kebetulan 2 minggu yang lalu kami IC cabang Jogja, Mbak, melakukan survei di 3 sekolah, ini survei awal memang. Untuk pelaksanaannya sudah bagus, Mbak, hanya distribusi dan sebagainya, tetapi masih masalah di menu yang kurang menarik bagi siswa dan juga di teknis pembayaran di pelaksananya. Jadi kemudian untuk Kopdes di beberapa tempat di Jogja, contohnya ini juga setelah peresmian juga jalan, Mbak, karena belum ada duitnya untuk beroperasi. Jadi ini saya kalau kembali pada pertanyaan tadi, saya cukup optimis untuk Danantara. Jadi bentuk konkret dari Sumitronomics melalui Danantara ini punya optimisme yang lebih besar daripada melalui MBG maupun Kopdes gitu, Mbak. Oke, Pak Susilo, artinya begini, kalau tadi dikatakan yang paling relevan adalah di antara 3 itu ya berarti Danantara. Berarti masih ada PR dong dengan program-program lainnya, termasuk juga tentunya Danantara masih ada beberapa perlu yang harus jadi perhatian dari pemerintah. Apa sih sebetulnya salah satunya Pak syarat supaya Danantara, MBG, Kopdes ini tidak dicederai oleh korupsi? Iya, tentu saja baik Danantara, Kopdes, dan MBG ini kan diperlukan tata laksana. Mungkin kalau bahasa kerennya itu adalah good corporate governance yang harus dipenuhi begitu. Layaknya operasi dari organisasi yang baik dan benar. Tentu saja yang penting di sini ada pengawasan internal maupun eksternal. Ini penting sekali sehingga apa yang rencana-rencana yang akan dilakukan itu bisa diawasi oleh pemerintah sendiri internal maupun di luar pemerintah atau dari manapun bisa mengkritisi, kemudian mendorong dan sebagainya. Yang penting kan konsepnya ini bagus. Kalau secara konsep di atas kertas, maaf kami dari akademisi melihat ini bisa saja baik MBG maupun Kopdes dan Danantara ini bisa menjadi salah satu motor penggerak untuk menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Ini dimungkinkan di atas kertas. Tetapi bagaimana pelaksanaannya? Jadi kalau koperasi ya segera dananya ada tidak. Kemudian operasionalnya bagaimana? Bagaimana pengelolaannya, pengawasannya dan sebagainya. Saya kira itu, Mbak. Jadi yang penting pengawasan baik internal maupun eksternal dan juga istilah injeksi dana untuk melaksanakan operasi baik dari Danantara, Kopdes maupun dari MBG. Saya kira itu, Mbak. Oke, ada PR soal bagaimana nanti memastikan bahwa tata laksana, kemudian pengawasan dan juga operasionalnya bisa berjalan baik. Tentu harapannya adalah tidak dicederai dengan tadi soal korupsi. Pak Susilo, ini Purbaya dan Sumitronomics sebetulnya sama-sama menarik. Kebijakan fiskal yang lebih ekspansif dengan keterlibatan besar di pemerintah dan swasta, mungkin nggak, Pak? Ya, kalau swasta, kita bicara swasta, ini kan ada skalanya, Mbak. Kalau skalanya yang menengah bawah, saya kira masih sangat bergantung pada APBN, itu jelas. Dari proyek-proyek infrastruktur pemerintah ini
yang skala kecil, yang di kabupaten kota ini misalnya ini investor kecil masih berharap dari situ. Tetapi untuk investor besar saya kira memang tadi kembali kepada anggaran yang kita terbatas, tentu saja sejauh mana bidang-bidang tentu yang menjadi daya tarik oleh investor ini bisa dimasuki. Kalau Pak Menteri kan sudah menyatakan ada sektor pertanian, industri, dan sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja yang akan disinkronkan dengan dana APBN tadi. Tetapi kembali tadi Mbak, sebenarnya sampai saat ini kan pengalaman kami, perusahaan-perusahaan ini pengalaman kami maaf di Jogja, PMA atau PMDN ini masih beberapa hal mengalami kesulitan dalam perizinan, misalnya perpanjangan izin misalnya, karena dampak dari desentralisasi ini ada izin di level pusat dan di daerah ini menjadikan tidak mudah bagi pelaku usaha, karena beberapa izin di pusat itu kementerian itu ngurus izinnya dijanjikan tidak dalam 1-2 hari jadi, bahkan ada yang baru 5 bulan jadi misalnya begitu. Alasannya memang keterbatasan SDM di Kementerian Pusat. Nah, kalau 5 bulan jadi, bagaimana dengan proses izin selanjutnya? Ini sangat merugikan investor. Kembali pada pertanyaan, di atas kertas sangat dimungkinkan sinkronisasi APBN yang bisa fiskal yang bisa menarik swasta ini memang teorinya memang demikian, tetapi memang dalam pelaksanaannya tidak mudah. Dan saya kira saya termasuk yang optimis, Pak Menteri baru ini punya gagasan yang out of the box, gagasan yang cerdas, gagasan yang baru, dan berani melakukan otak-atik APBN ini. Jarang-jarang Menteri Keuangan yang berani fleksibilitas gitu loh. MBG kalau nggak jalan diambil untuk yang lain dan sebagainya. Ini saya kira hal yang bagus menjadikan APBN kita lebih fleksibel, fiskal kita lebih fleksibel untuk mendorong perekonomian, gitu Mbak. Nah itu tadi secara apa ya pelaksanaannya tidak mudah. Artinya apa Pak PR? Birokrasi kah atau seperti apa terutama untuk investasi swasta? Ya, birokrasi salah satunya Mbak. Ini alasannya lagi pemecahan beberapa kementerian ini menjadikan SDM juga terpecah. Kemudian beberapa urusan perizinan ini juga kemudian terhambat karena kuantitas dari SDM. Ini fakta di lapangan, karena saya pribadi mendampingi beberapa perusahaan PMA di Jogja untuk mengurus perizinan sampai pusat. Ini temuan di lapangannya begitu. Padahal kami di investor PMA kami itu kalau ada izin yang terhambat saja mendapat notis, ini berarti nanti mendapat catatan yang kemudian pesanan mereka bisa dikurangi gara-gara itu gitu. Jadi sekali lagi birokrasi, jadi istilah yang zaman dulu sudah 30 tahun yang lalu istilahnya debirokratisasi dan diregulasi nampaknya harus terus-menerus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo ini Mbak. Oke, Pak Susilo, jadi gini, apakah investor ini sudah menunjukkan ketertarikan sama gagasan Sumitronomics itu tadi atau sementara ya masih bergantung sama APBN? Ya, kalau sependek kami lihat di forum-forum, misalnya saya juga pengurus IC Mbak, pertemuan IC kemarin di Manado dan Pleno juga pertemuan-teman pembicaraan rekan-rekan. Kemudian saya kebetulan juga anggota Kadin di daerah. Ini ya baru sebatas wacana dan harapan. Artinya kalau memang Danantara nanti bisa berjalan ataupun pemerintah memberikan kemudahan dalam koperasi ini, pelaku usaha di daerah ini juga tertarik untuk membantu bergerak di situ. MBG juga mereka siap untuk terlibat di situ. Artinya tertarik sudah ada Mbak, cuma memang operasionalnya rata-rata masih wait and see, melihat pelaksanaannya di lapangan gitu. Oke, lagi-lagi gebrakan baru doktrin Sumitronomics ini jadi senjata dari Menkyu Purbayudi Sadewa. Diharapkan ini bisa membawa Indonesia keluar dari middle income trap tentunya Pak ya. Termasuk juga tadi bagaimana yang jadi permasalahan adalah bagaimana bisa tata kelola dan juga tadi soal pengawasan operasional. Ada 3 tadi soal bagaimana MBG, Danantara, kemudian juga Kopdes ini bisa terlaksana dengan baik. Karena tadi kalau misalnya dilihat 1-2 tahun mungkin tidak terlihat, tapi secara menengah nanti masih bisa masuk akal dan juga masih ada harapan. Terima kasih Pak Yufensius Sri Susilo, Ekonom Universitas Atmajaya Yogyakarta sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Susilo. Terima kasih, sama-sama.